berbincang terkait dengan Bali Pulau Digital sebagai salah satu indikator 44 tonggak peradaban Bali era baru. Nah, mungkin sedikit dari Ibu Putri. Bu Putri, kalau kita lihat di beberapa program-program kan sudah sangat mengarah ke Bali Pulau Digital, termasuk dengan pembangunan salah satu tower tertinggi yaitu Turya Pada. Dan di Buleleng. Tentunya. Bagaimana Ibu melihat arah dari pembangunan Bali sebagai pulau digital ini saat ini bagaimana? Artinya kan Bali harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman, tetapi Bali juga tetap berakar pada keluhuran warisan lelangit kita, yaitu seni budaya, adat, tradisi, dan kearifan lokalnya. Dan era digital ini benar-benar sangat memudahkan nanti kehidupan kita. Kalau benar pemanfaatannya. Tapi kalau tidak, dia akan bisa menjajah bahkan membahayakan. Dengan adanya gadget itu mempermudah. Tetapi gadget juga bisa mengacaukan suasana. Jadi kita yang harus mengendalikan. Nah itu Bapak Gubernur tentunya sedia payung sebelum hujan. Jadi apapun yang akan kita kejar kemajuan itu, beliau lebih banyak memperhatikan dan lebih detail apa dampak negatifnya. Nah, dampak positif dari era digitalisasi ini mempermudah kita untuk mengejar dan mencapai target dari kemajuan hidup kita. Kemudian meningkatkan kemampuan sumber daya, karena orang-orang Bali itu cerdas-cerdas ya, itu. Jadi apapun yang sedang berkembang itu anak-anak Bali bisa mengikuti dengan cepat. Itulah makanya 4 di antara 44 itu masuk yang terkait dengan Bali Pulau Digital. Jadi beliau sudah melakukan 1, 2, 3 item atau 4 lebih untuk mempersiapkan Bali menjadi pulau digital. Nah, Ibu berkewajiban adalah menyampaikan informasi ini. Jadi mari kita Kerama Bali, masyarakat Bali, anak-anak Bali itu kita ikuti perkembangan ini dengan apa? Membuka kecerdasan kita, buka wawasan kita. Pemerintah sudah melakukan kewajiban kita apa? Jangan sampai kemajuan itu adalah untuk bunuh diri, gitu kan? Nah, semisal nih kita punya gadget, gitu. Dengan mudah kita membuat konten, dengan mudah kita berkomentar. Jangan justru gadget yang memudahkan kita komunikasi, justru untuk membuli-buli pemimpin, membuat opini yang tidak benar, gitu kan? Jadi menjauhkan dari kebenaran dengan membuat pembenaran, mengacaukan dan menyesatkan pikiran masyarakat, itu kan kontraproduktif. Padahal kan bukan itu yang kita inginkan. Nah, karenanya itu Ibu berkewajiban menyampaikan, yuk kita cerdas dan bijak. Jadi cerdas, siapkan diri kita supaya kita bisa mengisi dan ikut bareng di era digital ini. Kalau enggak kita akan terpinggirkan. Nah, kemudian bijak adalah manfaatkan itu sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri dan kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. Jadi mulai dari hal yang paling kecil. Karena ketika sosialisasi ini kesasaran Ibu kan keluarga. Partisipasi aktif yang positif itu yang mendukung program-program pemerintah. Baik, banyak sebenarnya kalau kita berbicara digital ini multiplier efeknya banyak ya Bu ya. Betul. Baik itu positif dan negatif. Salah satunya mungkin di Buleleng. Nah, bagaimana dengan Pak BC Bupati sampai dengan saat ini apa saja yang sudah disiapkan untuk bisa menjadi support yang paling penting untuk bisa mewujudkan Bali sebagai pulaunya digital? Silakan. Berkenaan dengan pelaksanaan 44 tonggak peradaban baru menuju Bali era baru. Salah satu di sana itu bagaimana mewujudkan Bali Pulau Digital atau Bali Smart Island. Kalau dari Bali Smart Island, implementasinya salah satunya adalah Turya Pada Tower. Sebenarnya masih banyak yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur, Pak Wayan Koster. Yang pertama itu sebelum Turya Pada Tower, semua desa-desa adat di Bali itu sudah masuk WiFi. Gratis lagi. Program dan kebijakan Pak Gubernur, Pak Wayan Koster untuk mendorong desa adat itu tidak hanya dia melestarikan adat budaya, tetapi dia harus juga mengikuti sebuah zaman kekinian sekarang ini yang disebut dengan digital itu. Di Buleleng itu ada 360 titik, semuanya itu adalah sudah ada wifi-nya. Itu dari segi kita kecepatan di dalam konteks pelayanan. Terus
dibangun Turiya Pada Tower. Ya. Dalam konteks keberadaan Turiya Pada Tower, Buleleng sudah mempersiapkan dari awal, baru dibangun kita sudah merencanakan itu. Mohon izin Bunda, mengantisipasi Turiya Pada Tower tahun ini kita bangun Taman Pendidikan Digital. Itu untuk mahasiswa-siswa semua dan di depan SMA 1 itu. Yang kedua, dalam kaitan dengan itu kita sudah menyiapkan SDM-nya. Ya. Secanggih apapun teknologi itu, apabila yang menjalankan, yang menggerakkan itu tidak ada, percuma. Oleh karena itu SDM-nya kita siapkan. Ya. Setelah itu kita bangun sistem bahwa digital itu adalah multidimensional, multifungsi. Baik, berarti memang ini yang paling menarik adalah bagaimana mengawinkan digitalisasi ini tanpa menghilangkan nilai luhur dari Balinya itu sendiri. Seperti menggerakkan misalnya Pak Artana ya, ini yang menarik adalah bagaimana desa-desa adat yang selama ini kita kenal dalam tanda kutip kolot begitu ya Bunda ya, tapi ternyata bisa kawin dengan sangat harmonis dengan digitalisasi ini. Nah, itu apakah menjadi salah satu indikator juga sebagai untuk mewujudkan Bali Pulau Digital ini Pak Artana? Ya, betul sekali. Tadi hanya men-stressing apa yang disampaikan Ibu. Jadi yang kita harapkan adalah keseimbangan gitu ya, antara kita menjaga apa yang menjadi warisan daripada leluhur kita dengan kita sendiri di generasi kita memang harus juga meninggalkan legacy, harus mengejar kemajuan gitu ya. Ya, seperti contohnya tadi desa adat juga harus tetap dimodernisasi dalam hal pengelolaan dan lain sebagainya agar bisa memberikan layanan yang lebih baik dan lebih relevan dengan zaman yang sekarang. Nah, kalau saya tambahkan mungkin Bunda dan Bapak, jadi kalau ekonomi digital atau digitalisasi ini kan kita ibaratkan sebuah gelombang besar yang datang. Nah, kalau ahli bilang kalau ada gelombang besar yang datang maka kita nggak bisa melawan. Yang kita bisa lakukan adalah belajar, bila perlu adalah belajar berenang dan berselancar. Sehingga kita bukannya mati oleh gelombang yang datang, tetapi justru gelombang ini kita manfaatkan untuk kemajuan kita. Menari di atas gelombang. Menari di atas gelombang. Nah, itu yang harus betul-betul kita bijak, jangan sampai alat yang sangat penting ini tidak mendatangkan dampak positif buat kita, tapi justru melukai kita dan melukai orang gitu. Nah, barangkali itu. Tapi kemudian begini Pak Artana, kalau kita lihat bagaimana kemudian pemimpin kita itu bisa mengcapture gelombang besar yang akan datang ini masuk dalam visi misinya. Salah satunya adalah menjadikan Bali sebagai pulau digital. Nah, kemudian dari Bapak sendiri apa yang harus kita persiapkan? Tapi ini kan tidak hanya berbicara tentang Buleleng, tapi Pulau Bali yang lebih makro. Nah, silakan Pak Artana. Saya kebetulan diajak berdiskusi oleh Pak Gubernur terkait dengan digitalisasi sampai beliau kemudian membuat program digital Kerti Bali gitu lah istilahnya, untuk memberi label apapun hal yang berbau digital yang akan dilakukan di Bali. Concernnya sangat besar Mbak tentunya, karena ya apalagi untuk kaum milenial kita, anak-anak muda kita pasti ke depan hidupnya penuh dengan digital gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang sudah dilakukan saat ini dan sudah masuk di dalam 44 tonggak peradaban Bali era baru. Yang pertama tentu kita berpikir infrastrukturnya. Infrastruktur kita digital kita di Bali itu nomor 2 di nasional secara itu Bu. Jadi sedikit blank spot ini juga atas kerjasama dengan provider, ditambah dengan tadi pemerintah provinsi Bali langsung memasang 1.834 titik hotspot di seluruh desa adat, puskesmas, sekolah gitu ya. Jadi ini menyebabkan infrastruktur kita digital kita di Bali nomor 2 di Indonesia, hanya kalah dari Jakarta. Yang kedua terkait dengan program digital Pak Gubernur adalah mengembangkan ekonominya, Mbak, ekonomi digitalnya, sehingga dilaksanakanlah acara Bali Digital Festival. Jadi ini ada dalam rangka menyambut ekonomi digital gitu ya. Ekonomi digital ini ekonomi yang berbasiskan digital gitu. Terakhir mungkin Bu Putri, apa yang kemudian Ibu Putri stretching tegaskan kepada masyarakat agar pisau ini seperti yang kita tahu pisau digitalisasi ini bisa lebih banyak manfaat positifnya dibandingkan kita harus menerima manfaat negatif atau dampak negatifnya. Silakan sebagai closing statement Ibu Putri. Setelah mendengar tadi penjelasan dari Bapak Bupati, dari Bapak Madi Artana selaku Pokli Gubernur Bali, jadi yang mendengarkan siaran RRI ini terutama di keluarga-keluarga itu kita mulai memperkecil dampak negatif dari digitalisasi ini adalah ayo bikin aturan di rumah.
Nah, misalnya anak-anak kita tidak ingin terserang gangguan jiwa, jadi bikin aturan di rumah. Mau tidak mau orang tua tidak boleh lalai. Mulai dari keluarga, mulai dari diri kita masing-masing, edukasi. Sekarang mudah cari informasi yang benar dan tepat gitu. Cari tahu dulu digital itu apa, lalu kita lakukan bersama sesuai arah yang dibuat oleh pemerintah. Baik, terima kasih Ibu Putri atas closing statementnya, luar biasa sekali. Pak PJ silakan bisa memberikan closing statement, Pak. Ya, terima kasih karena kita masuk pada era disrupsi digital. Pemerintah telah mengantisipasi masuknya era digital itu dengan pertama sudah mulai dari layanan pemerintah. Good government itu sudah digital. Yang kedua baru ke pelayanan publik. Setelah itu ke ekonomi digital. Itu diharapkan bahwa pemikiran-pemikiran Pak Gubernur melalui visinya yang sudah dituangkan dalam 44 tonggak itu benar-benar nanti akan membawa Bali itu menjadi Bali era baru. Ya. Pak Artada silakan bisa memberikan closing statement, Pak. Era digital ini penuh dengan perubahan, Mbak. Jadi kita mungkin tidak bisa nyaman-nyaman gitu ya. Kalau dulu jualan laku, tiba-tiba nggak laku. Itu ada sesuatu yang berubah. Demikian juga adik-adik yang mau bekerja. Banyak sekali sektor pekerjaan yang hilang. Tapi jangan lupa ada banyak jenis pekerjaan baru yang muncul. Nah, ini kita harus melek bersama-sama. Saatnya untuk banyak belajar, berkreativitas, apalagi sekarang pemerintah sudah sangat-sangat mewadahi. Jadi tetap belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.